Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Baiklah kawan-kawan sekalian, kembali lagi bersama saya Rafli Destriawan di channel saya pribadi Amal Jariah Channel. Baiklah kawan-kawan sekalian, mohon maaf sebelumnya karena saya sudah lama tidak upload video, karena saya nggak tahu mau upload video apa, dan juga saya banyak kegiatan di rumah, menolong orang tua dan lain sebagainya. Jadi hari ini mungkin saya ingin berbagi tentang pengalaman hidup saya yang dimana saya merasa bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat. Dulu kawan-kawan sekalian, ketika saya masih di bangku SMP, pada saat itu ekonomi keluarga saya sangat anjlok, sangat minim, yang dimana orang tua saya belum dapat pekerjaan, belum lagi untuk alat transportasi, misalnya motor. Kami hanya mempunyai satu buah motor, dan itu pun sering rusak, sering macet-macet, sering mogok. Kemudian yang dimana saya tidak lama lagi akan masuk SMA. Kemudian keperluan dan kebutuhan pokok sehari-hari di rumah, yang dimana orang tua saya pada saat itu tidak memiliki pekerjaan. Bukan sebelum-sebelumnya tidak mendapatkan pekerjaan, hanya saja ada sedikit masalah, jadi orang tua saya mengundurkan diri. Jadi kawan-kawan sekalian, kita harus yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus optimis bahwasanya Allah itu akan menolong kita. Allah itu tidak akan membebani seorang hamba, melainkan bahwasanya hamba itu sanggup untuk menyelesaikannya. Jadi kawan-kawan sekalian, pada saat itu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali selesai sholat saya berdoa, ya Allah, berikanlah orang tua saya pekerjaan. Ya Allah, berikanlah orang tua saya pekerjaan. Ya Allah, berikanlah orang tua saya pekerjaan. Pekerjaan apa saja yang penting halal. Saya berdoa seperti itu setiap sesudah sholat, setiap selesai sholat, baik itu sholat sunnah maupun sholat fardu. Kemudian menjelang beberapa hari saya berdoa, dibantu juga dengan usaha ayah saya untuk mencari pekerjaan ke sana ke sini. Dan akhirnya pada hari keberapa saya lupa, saya berdoa, orang tua saya usaha, kemudian yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah orang tua saya mendapatkan pekerjaan. Ini salah satu doa yang saya merasa bahwasanya Allah itu sangat mendengar doa-doa hambanya. Kemudian yang kedua, tidak lama setelah saya berdoa agar orang tua saya, agar ayah saya mendapatkan pekerjaan, kemudian saya berdoa untuk kedua orang tua saya agar mereka diberikan alat transportasi, diberikan tambahan alat transportasi berupa motor. Kemudian saya berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kami alat transportasi tambahan, motor baru beli walaupun motor second, itu maksudnya. Saya berdoa seperti itu terus menerus, seperti doa yang pertama tadi saya lakukan setiap sehabis sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Saya berdoa, ya Allah, berikanlah kami motor, berikanlah kami motor, Allah berikanlah motor. Menjelang beberapa hari saya berdoa, kemudian orang tua saya mendapat telepon dari kakek saya yang berada di kabupaten, bahwasanya tanah ibu saya yang diberikan oleh kakek saya kepada ibu saya
Di tanah tersebut mempunyai pohon sagu, yang di sana pohon sagu tersebut merupakan salah satu mata pencaharian di kabupaten kakek saya, di Kabupaten Lingga. Kemudian di sana waktu tahun berapa saya lupa, pada saat itu sagu lagi naik-naiknya, yang dimana pada saat itu orang banyak mencari sagu, dan ada orang yang menawarkan ke kakek saya bahwasanya dia ingin membeli pohon-pohon sagu yang ada di tanah ibu saya. Kemudian kakek saya menelpon ibu saya, menceritakan semua bahwasanya ada orang yang ingin membeli pohon-pohon sagu yang ada di tanah ibu saya yang diberikan oleh kakek saya. Dan disitulah setelah kakek saya menelpon, kemudian berbincang dengan ibu saya, bertanya-tanya gimana, sesuai apa enggak, cocok apa enggak, setuju apa enggak. Kemudian ibu saya bertanya masalah harga. Alhamdulillah pada saat itu kalau enggak salah saya, uang yang didapatkan dari menjual pohon-pohon sagu tersebut sekitar berapa ya? Kemarin kalau nggak salah saya di bawah 10 juta. Dan alhamdulillah dari uang tersebut kami bisa membeli motor baru. Ini semua tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai manusia tidak boleh merasa bahwasanya ketika Allah memberikan cobaan, Allah tidak sayang kepada kita. Sesungguhnya dengan cobaan tersebut kita bisa menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi lebih yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan-kawan sekalian, alhamdulillah sekarang orang tua saya mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kendaraan baru, motor, dan saya alhamdulillah sekarang sudah sampai ke perkuliahan. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, dan sedikit demi sedikit apa yang diniatkan dari awal sudah mulai bisa tercapai, karena diawali dengan doa, kemudian yakin bahwasanya Allah itu mendengar doa-doa kita. Jangan lupa bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Anna 'inda zanni 'abdi bi." Karena Allah itu bersama dengan prasangka hambanya. Jadi kalau kita yakin bahwasanya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pula lah Allah terhadap kita. Maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi kawan-kawan sekalian, mungkin hanya itu sedikit pengalaman hidup saya. Adapun kesimpulannya ialah ketika kita mendapatkan cobaan, ketika kita mendapatkan musibah, jangan berpikir yang enggak-enggak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir yang bukan-bukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mencintai hamba tersebut. Makanya kita diberikan cobaan agar kita lebih dekat kepadanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang kehidupan saya. Pesan saya, jangan lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa-doa hambanya. Jadi perbanyaklah berdoa, karena doa salah satu senjata orang mukmin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.